Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan pelajaran kimia, tetap dengan Chemistry is Fun. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkembangan teori atom, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan atom. Nah, di SMP, kalian telah mempelajari yang namanya materi. Materi itu bisa terdiri dari campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen. Materi merupakan zat murni, baik berupa unsur maupun senyawa. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, partikel penyusun materi. Contohnya, air. Air dapat dipisahkan menjadi gas H2 dan O2 melalui elektrolisis. Nah, air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, emas batangan. Kalian bisa lihat di sini gambar emas batangan, bahwa emas batangan ini terbentuk dari bongkahan emas, kemudian bongkahan emas itu tersendiri tersusun dari pasir emas. Lalu, pasir emas tersusun dari apakah? Nah, materi pada zaman dahulu. Sekitar 2500 tahun lalu, para filsuf Yunani menganggap bahwa materi tersusun atas 4 elemen dasar, yaitu api, udara, air, dan tanah. Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Demokritus mendeskripsikan materi terdiri dari partikel tak kecil yang tak kasat mata yang dinamakan sebagai atomos, yang berarti tak terlihat dan tak dapat dibagi. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh para filsuf lainnya seperti Plato dan Aristoteles. Nah, sekarang kita memasuki ke perkembangan teori atom, yaitu dimulai dari Demokritus, teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Istilah atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Atom berasal dari kata atomos yang artinya a tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi, atom adalah bagian paling kecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Setelah Demokritus, muncullah teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton terdiri dari 5 postulat. Yang pertama, Dalton menggambarkan bahwa atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Yang kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang keempat, senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Yang kelima, reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom-atom yang berubah akibat reaksi kimia. Postulat dalam teori atom Dalton yaitu reaksi kimia hanya melibatkan pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Kemudian yang kedua, senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dengan proporsi tertentu. Nah, berikut disajikan model atom Dalton. Kelemahan model atom Dalton. Menurut teori Dalton nomor 5, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Akan tetapi, kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lainnya. Setelah teori atom Dalton, lahirlah teori atom Thomson sebagai penyempurnaan dari teori atom Dalton. Nah, pada abad ke-18, Thomson menemukan elektron melalui eksperimennya menggunakan tabung sinar katoda. Thomson menyusun model atom Thomson, menyempurnakan model atom Dalton. Teori atom Thomson, atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang tersebar dalam bola tersebut. Nah, model atom Thomson dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa Ananda lihat di layar.
Analognya, teori atom Thomson adalah model roti kismis. Sebenarnya teori atom Thomson ini tidak hanya digambarkan seperti roti kismis. Ananda bisa menganalogikan model atom Thomson ini seperti buah semangka, di mana di dalam buah semangka tersebut tersebar biji-bijinya, ya kan Ananda? Nah, analog teori atom Thomson adalah seperti model roti kismis dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti atom secara keseluruhan bersifat netral. Model atom Thomson disusun setelah dirinya menemukan elektron. Apa saja kelemahan model atom Thomson? Thomson telah mengemukakan gagasan tentang adanya muatan positif dalam atom. Hanya saja, Thomson belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif ini. Setelah lahir teori atom Thomson, lahirlah teori atom Rutherford sebagai penyempurnaan dari teori atom Thomson itu sendiri. Nah, sebelumnya, model atom Thomson belum mengatakan adanya inti di dalam atom. Kemudian Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menembakkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan dan ada sebagian kecil yang dipantulkan atau dibelokkan. Partikel alfa yang diteruskan mengindikasikan bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat yang kosong. Partikel alfa yang dipantulkan atau dibelokkan mengindikasikan bahwa di dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif. Teori atom Rutherford. Nah, menurut model atom Rutherford, atom terdiri dari elektron yang berukuran sangat kecil dan inti atom yang kecil terletak di tengah atom yang bersifat kuat dan positif. Sebagian volume atom adalah ruang atom. Teori atom Rutherford yang pertama disimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral, muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Nah, bisa Ananda perhatikan di layar berikut model atom Rutherford. Adapun kelemahan dari teori atom Rutherford, yang pertama, ketidakmampuannya untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Yang kedua, berdasarkan teori Maxwell, jika elektron sebagai partikel bermuatan mengelilingi inti yang memiliki muatan berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral sehingga elektron akan kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh ke inti. Yang ketiga, hal itu berarti kehancuran bagi atom. Padahal kenyataannya atom bersifat stabil. Setelah teori atom Rutherford, tercetuslah teori atom Bohr, di mana teori atom Bohr ini menjawab kelemahan-kelemahan dari teori atom Rutherford. Nah, teori atom Bohr didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen. Kesimpulan dari percobaannya adalah spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom berada pada tingkat energi tertentu dalam atom. Teori atom Bohr yang pertama, dalam atom, elektron itu beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau tetap atau di dalam kulit atom. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Dan sebaliknya, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah
jika memancarkan energi. Model atom Bohr bisa Ananda perhatikan sebagai berikut, di mana lintasan-lintasan di kulit atom ini, lintasan-lintasan yang di kulit atom ini melambangkan tingkat energi elektronnya. Nah, ini adalah inti atom. Kemudian ini adalah elektron yang tersebar di kulit-kulit atom yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, kelemahan teori atom Bohr. Apakah sejauh ini Ananda telah mempelajari model atom, mulai dari Dalton hingga model atom Bohr? Namun, tahukah Ananda bahwa model atom Bohr ternyata masih memiliki kurangan yang kelak perlu disempurnakan? Adapun kelemahan teori atom Bohr, yang pertama, hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron, atom hidrogen, tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Kemudian, tidak dapat menjelaskan letak elektron secara pasti. Teori atom modern. Teori atom modern lahir karena penyempurnaan teori atom Niels Bohr. Adapun teori atom modern adalah, menurut teori atom modern, elektron yang mengelilingi inti berada dalam suatu orbital tertentu. Orbital adalah ruang di mana suatu elektron kemungkinan besar ditemukan. Jadi, teori atom modern mampu meramalkan kebolehjadian ditemukannya elektron. Ananda bisa perhatikan di layar bahwa ini adalah merupakan gambar atom Dalton, kemudian yang ini adalah model atom Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan disempurnakan lagi oleh model atom modern. Terima kasih. Semoga dengan penjelasan Ibu, Ananda bisa dapat lebih mengerti lagi dengan materi perkembangan teori atom. Terima kasih Ananda. Sampai berjumpa lagi dengan pelajaran kimia selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kimia, mudah, asik, menyenangkan.